Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan Engkau yang Kau berikan dalam hidup kami, buat keluarga kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami pun Kau berikan panjang umur buat hidup kami. Sebelum kami melakukan asas lain, kami utamakan Engkau ya segalanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan dari firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca Zakaria pasal yang ke-14 yang terakhir. Besok Senin kita akan membaca Malayaki ya. Zakaria pasal 14 ayat pertama sampai ayat 21. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebih dari bangsa itu tidak akan lenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti dia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu kakinya akan berjalan di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia. Raja Yehuda, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada penggantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan beraja atas seluruh bumi pada waktu itu. Tuhan adalah satu-satunya, namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dan dari Geba sampai Rimon ke sebelah selatan Yerusalem. Tapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggi di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Anaya sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan jadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan jadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi gemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkannya harta benda segala bangsa di sekelilingnya, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-kemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan pada waktu. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap,
maka pada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan ke bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Tahun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Tahun. Pada waktu akan tulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali rumah Tuhan akan si bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Puji Tuhan. Suatu berkat yang luar biasa kita dapat petik pada hari ini. Suatu nubuatan yang benar-benar digenapi oleh firman Tuhan. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas, dalam musim dingin. Ya, waktu mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Apa air kehidupan itu? Bukan air yang biasa. Air yang memberi kehidupan, air yang ada di dunia ini akan haus lagi. Sebagaimana perempuan Samaria, Yesus berkata, kalau engkau makan air minum ini, engkau akan haus lagi. Tapi aku akan memberikan air yang boleh mengalir dalam hidupmu. Itulah air hidup. Air hidup adalah firman Tuhan. Dan pribadi Kristus berkata, akulah air hidup. Dan sebagaimana Wahyu 22 ayat yang ke-1, Wahyu 22 ayat 1, dan ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni bagian kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Dari tata Allah, tata Bapa dan tata anak domba atau Yesus sebagai anak Allah akan keluar sungai air kehidupan. Bahkan dikatakan ayat 3, maka tidak akan lagi laknat tata Allah dan tata anak domba akan ada di tengah-tengahnya, dan hambanya akan beribadah kepadanya. Air hidup yang memberikan kehidupan. Air yang kita minum ini, kita akan haus lagi. Tapi air yang hidup yang memberikan suatu kepuasan batin yang kita ingat. Lazarus adalah orang kaya. Orang kaya ini minta air. Air apa? Bukan air yang ada di dunia ini, tapi air firman Tuhan. Air hidup. Air hidup. Maka kita butuh air. Tidak ada satu yang bisa memuaskan batin yang kita selain air hidup. Dan batin dalam tubuh manusia dan roh tubuh manusia ada rongga yang kosong. Mana yang kita isi? Isi dunia, sebab dunia tidak akan memberi kepuasan. Tapi kalau isi dengan firman air, firman Tuhan akan beri kepuasan. Contoh yang paling gampang, perempuan Samaria. Dia punya suami bahkan yang keenam, dia tidak mendapat kepuasan. Tapi Yesus kata, aku akan memberikan air hidup yang akan mengalir dalam hati. Ya, maka kita butuh hari ini saudara sangat diberkati Tuhan. Tidak ada yang memberi kepuasan. Itulah air hidup firman Tuhan. Yesus pribadi yang hidup, yang bisa memberikan sukacita, kepuasan batin yang kita ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Benar, airnya juga tidak memberikan kepuasan, tapi air yang dari surga, air pribadi Kristus memberikan kepuasan batinnya. Kalau dunia hanya isi dunia keinginan mata, kamu hidup keinginan dari tidak akan memberi kepuasan batinnya kami. Tapi yang memberikan kepuasan batinnya kami itu firman atau air hidup yang memberikan kepuasan. Kami puas karena air hidup ada mengalir dari kami semua. Oh, dunia tidak memberi kepuasan, tapi firman Allah memberikan kepuasan, menteraikan firman dan hati kami. Dan kami hari ini kami berjalan, kami bekerja, kami mencari nafas. Engkau sudah siapkan apa dari kehidupan hidup kami. Sertai perjalanan kami, dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik dan lindungi kami sejak sampai kami terpapar. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat
dengan iman orang satu abad. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang garis kerja garis depan, beri kesehatan yang prima, pelihara keluarganya mereka semua, dan bahkan negara Indonesia mau taat divaksin, memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, sehingga yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin berkurang banyak. Bila sakit yang sembuh semakin banyak Tuhan. Anugerah Tuhan, belas kasihan terjadi dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.